terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, saya Panca Rizky akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda pagi ini. Saudara, kelinci merupakan salah satu hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan. Tidak sedikit orang yang beternak kelinci sebagai hewan hias karena warna bulunya yang indah. Bahkan kelinci juga dapat mempersatukan orang-orang yang memelihara kelinci. Lalu bagaimana keseruan memelihara kelinci dan seperti apa proses merawatnya agar tetap sehat? Hal ini akan kita bahas bersama Alexander Novin, pecinta kelinci sekaligus Ketua South Celebes Rabbit Breeders Association. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Dan di sebelah sana sudah ada Pak Imran Majid, pecinta kelinci sekaligus anggota SCRBA. Selamat pagi Pak Imran. Selamat pagi Pak. Oke, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini di studio sudah ramai banget, banyak banget kelinci yang dibawa nih. Nah ini nih apa-apa nih Pak? Saya ke Pak Alex dulu deh. Ya. Jenisnya apa aja? Kebetulan kita ada bawa banyak yang berbagai contoh kelinci ya. Ini ada Holland Loop. Holland Loop ciri khasnya dia ke telinganya turun, ada mahkota di sini. Oke. Dia jenis kelinci mini, kelinci yang paling kecil. Dan kedua ini ada jenis Rex. Ini Rex yang bulunya seperti bulu drup, karpet bulu drup. Rapat ya gitu. Rapat, Oke. lembut. Ya, ini yang dewasanya. Yang ini yang hitam. Nah, Oke. ini yang kita bawa ini New Zealand Red. Dia New New Zealand Zealand dibilang warna red karena warnanya kayak gitu, kayak coklat-coklat gitu. Oke. Nah, New Zealand biasa jenis pedaging juga. Pedaging sama seperti Rex. Terus yang paling besar ini Flemish Giant. Flemish Giant? Iya Pak, Flemish Oke. Giant. Flemish Giant dia ras kelinci terbesar di dunia gitu. Dan dia termasuk ras tertua untuk jenis kelinci. Ras tertua. Paling Iya. besar dia maksimalnya berapa Pak Alex? Yang rekor di Indonesia itu 9,3 kilo. 9,3 Iya. kilo. Wow. Ini dia sudah 7 kilo dan usia masih 8 bulan. Masih 8 bulan Iya. aja sudah segini. 7 kilo. Oke. Ya, untuk Inggris Anggora kebetulan ini kita bawa juga sebagai contoh ke teman-teman juga. Inggris Anggora yang seperti ini loh Pak. Jadi dia Oke. bulunya memang dominan wool. Dominan wall. Kalau di luar negeri sana, di asalnya sana, itu bulunya dimanfaatkan sebagai kayak benang gitu, dipintal. Dipintal juga? Iya, kayak Oke. benang domba gitu, wool domba. Untuk industri juga? Untuk industri, benar. Oke. Fashion. Fashion, untuk Iya. fashion. Dan harganya buat wool dari English Angora justru lebih mahal dibandingkan dengan wool dari domba. Untuk Oke. industri fashion. Iya, gitu Pak. Saya nggak kebayang berapa banyak kelinci yang dibutuhkan. Satu Iya. mantel gitu. Iya, Oke. banyak. Terus yang sebelah sini ada Mini Rex. Mini Rex? Iya, Iya, Mini Mini Rex dia jenis mininya dari ini. Kecil. Jenis- Jadi dia oke. itu udah dewasa. Ini Wah, umur udah dewasa Masih sekitar setengah 6 tapi bulan. udah dewasa? Iya, dewasa Kecil banget, ya? iya. Oke. Dan di bawahnya itu coba bisa. Ya, boleh Iya. dikeluarin mungkin Pak. Yang di bawah ini ada Lionhead. Lionhead. Lionhead ini orang bisa bilang singa mini. Singa mini? Iya. Iya. Kelinci yang memang bentuknya seperti singa. Oke. Iya. Ya, tuh sini. Iya. Oh gitu ya? Iya, dia surainya dia mempunyai surai sekitar kepala itu kita bisa lihat kayak singa gitu. Oke. Dia mini. Dia size-nya segini aja, ukurannya segini dia, Pak. Sama Holland Loop dia jenisnya. Kecil. Oh mirip ya? Iya. Iya, jadi kalau kelinci itu ada yang ras mini, ada yang medium size ini seperti ini. Medium Yang size. Rex, New Zealand, sama Inggris Anggora large ya. Oh, nah. Medium, termasuk medium size, tapi juga ada yang giant size juga. Iya, Oke. ada banyak macam Anggora juga. Ada Ah. French Anggora, Inggris Anggora gitu. Ada giant Angora juga. Tapi dia untuk giant Angora dia ukuran lebih gede. Ukuran lebih gede? Oke. Iya. Ini semuanya jinak ya? Iya, semua. jinak Oke. semua. Nah, Pak Alex mulai tertarik memelihara kelinci ini dari kapan sih Pak sebenarnya? Kalau saya sendiri baru ini kelinci 2018. 2018? Iya, oke. tapi kalau pelihara kelinci sih udah lama dari dulu, cuman kelinci-kelinci lokal yang biasa gitu, belum beralih ke hias gitu. Oke. Cuman dari dulu pelihara mati gitu. Oke. Ya, akhirnya dipelihara, Iya, iya. dipelajari terus, akhirnya kenal jenis-jenis kelinci macam-macam, ternyata lucu-lucu ya bentuknya gitu.
Oke. macam-macam. Kalau Pak Imran nih dari kapan? Iya. Kalau saya dari 2010 sih mulai. Lebih lama ya? Ya, kita mengenal jenis kelinci hias, ras breed hias itu dari 2010, sekaligus kenal bahwa selain kelinci lokal yang ada di Sulawesi Selatan, ternyata di Indonesia sudah masuk juga untuk jenis hias. Yang kita tahu di awalnya pun kita mendatangkan banyak kelinci hias itu dari luar negeri, supaya di Indonesia ini banyak keragaman untuk breeder jenis kelinci hias yang ada di Indonesia begitu. Baik. Nah, di antara semua jenis hewan peliharaan nih, kenapa akhirnya memilih kelinci? Ya, Di antara semua jenis hewan peliharaan nih, kenapa akhirnya memilih kelinci? kalau pertama perawatannya dari kami sih agak mudah. Yang pertama, terus yang kedua bisa menjadi hewan kesayangan, bisa dilepas di rumah. Tidak terlalu banyak biaya sih untuk perawatannya. Cuman memang sebagai penghobi kita harus lebih meluangkan waktu untuk lebih banyak kepada hewan kesayangan kita begitu. Baik. Tapi tadi Pak Alex bilang awal-awal pelihara kelinci mati Iya, Pak. mati terus Iya. gitu. Sebenarnya menurut Pak Alex ribet nggak sih pelihara kelinci? Sebenarnya nggak ribet setelah dipelajari lebih lanjut ya. Cuman waktu dulu beli kelinci awalnya itu yang kelinci biasa, kelinci lokal kita bilangnya di pinggir-pinggir jalan. Kita dulu kasihnya belum mengenal namanya pelet kelinci, belum mengenal itu apa itu hai gitu kan. Baik. Nah, terus kita kasih makanlah sayur gitu, wortel, kangkung gitu, kol gitu. Kita suka lihat memang kelinci itu ternyata kalau dikasih makan, apa dikasih makan dia makan gitu pasti. Oke. Iya, urusan dia mati belakangan dia udah tahu gitu. Begitu kalau kelinci, Pak. Jadi sebenarnya untuk sehatnya kelinci dia lebih butuh ke serat gitu, ke hai. Hai itu seperti rumput yang dikeringkan, diawetkan gitu dengan cara tersendiri gitu. Kalau kita biasa pakai untuk hias itu ada dari Timothy hay, rumputnya namanya jenis Timothy, alfalfa gitu kan. Baik. Begitu gitu yang kita pakai untuk konsumsi dia, sama pelet-pelet kelinci, khusus kelinci gitu yang dipakai gitu, Pak. Oke. Nah, ternyata segampang itu. Cuma orang biasa banyak kan kasih sayur gitu. Dia suka lihat makan. Ternyata ujungnya ya dia bisa berakibat mati untuk kelincinya itu. Karena kelinci itu pencernaannya Pak dia apa yang namanya sensitif gitu. Dia Baik. cuma usus tok gitu satu. Oke. Ya, baru dia enggak, mohon maaf kata, dia nggak bisa kentut, nggak bisa muntah gitu. Jadi kapan salah makan, ya tinggal tunggu apa dia selamat atau enggak gitu. Gitu ya. Iya. Tapi pelihara kelinci dimandiin juga nggak sih Pak? Ya, gimana? Dimandiin juga nggak? Kalau kelinci sih sebaiknya saran kami jangan dimandiin kecuali udah profesional ya, maksudnya udah terbiasa gitu. Karena dia pada dasarnya dia takut sama air gitu. Oh, Dia gitu. apa ya, kalau di alam itu dia kan termasuk yang hewan yang diburu. Baik. Paling bawah kan ya gitu. Jadi ada banyak predator, dia tingkat waspada dia sangat tinggi gitu. Oh gitu. Lebih ke grooming kering gitu, Pak. Grooming kering. Iya. Itu gimana tuh Pak? Grooming kering itu kayak kita apa namanya, rapikan bulunya. Mungkin kalau anggora itu biasa kita cukur-cukur, baru taburi bedak baya aja udah bisa sebenarnya gitu. Gunting Baik. kukunya gitu, Pak. Nah, tadi saya nanyanya ribet nggak pelihara kelinci. Sekarang saya nanya mahal nggak pelihara kelinci. Nah, Pak Nah. Imran gimana tuh? Kalau pelihara kelinci sih, kalau menurut saya nggak terlalu mahal. Cuma yang kembali ke awal saya bilang bahwa pemeliharaan kelinci itu yang namanya hewan kesayangan, memang kita harus men-spend budget kita, men-spend waktu kita untuk lebih memperhatikan hewan kesayangan kita. Baik. Nah, begitu. Nah ini kalau boleh tahu harga kelinci ini kisaran berapa nih Pak Imran? Kalau kisaran harganya untuk dari berbagai jenis sih memiliki harga yang berbeda-beda begitu. Kalau English Angora di kisaran dari 300.000 sampai 2-3 jutaan Baik. per ekor. Terus kalau di Flemish Giant dia karena size-nya gede, terus memang untuk perawatan kita lebih diporsir untuk dari segi pakannya. Karena memang dari bobot kita sudah melihat bahwa untuk jenis Flemish Giant dia lebih membutuhkan pakan yang lebih banyak. Baik. Untuk kebutuhan badannya dan kebutuhan pencernaannya. Dia lebih mahal, sekitaran di kisaran harga di range 3 juta sampai 8 juta per ekor. 3 juta sampai 8 juta per ekor. Iya. Oke, nah saudara, Pak Imran dan Pak Alex ini ternyata tergabung dalam sebuah komunitas bernama South Celebes Rabbit
Breeders Association. Nah, seperti apa komunitasnya? Kami kembali usai jeda. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda masih menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, masih ditemani kelinci-kelinci lucu dari South Celebes Rabbit Breeders Association dan Pak Alex dan Pak Imran. Nah, Pak Alex, ini kalau boleh tahu usia kelinci paling panjang berapa sih, Pak? Bisa 10 tahun, Pak. 10 Asalkan tahun? perawatannya tepat begitu. Di Baik. rumah, di kandang saya paling tua ada udah 6 tahun. 6 tahun? Iya. Oke. Jenis ini loh, Holland Loop. Tapi semua kelinci range umurnya sama, Pak? Iya, Jenis sama kelinci. sih. Rata-rata Oke. sama gitu. Yang penting dia nggak sembarang makan gitu. Terus nggak dia apa-apa. Maksudnya nggak suka kita kasih aneh-aneh lah gitu untuk pakan. Kan biasa orang seneng tuh lihat kasih apa gitu dia makan. Padahal kalau kita nggak tahu apa yang kita kasih cocok atau enggak, nah bisa menyebabkan kematian gitu, sakit atau apa kan. Baik, karena tadi sensitif ya Iya, pencernaannya. benar, Pak. Nah, ini yang digendong Pak Imran nih, Iya. yang giant tadi. Ya, ini jenis Flemish usia tadi Giant. berapa, Pak? 8 bulan ya? Ya 8 bulanan untuk Flemish Giant ini yang sekarang yang saya pegang ini salah satu breeding dari teman kami. Breeding yang termasuk agak langka yang di Sulawesi Selatan. Baik. Ini merupakan Flemish Giant, salah satu ras yang paling tua yang ada di dunia. Merupakan hewan yang maksudnya sampai sekarang masih sangat disukai sama orang. Bisa mencapai bobot sekitaran 9 sampai 20 kilo. Untuk di Indonesia sendiri sudah mencapai 9,3 kilo. Baik. Ya, walaupun ini sangat besar, tetapi buat disimpan di rumah, untuk di ruang tamu atau di ruang keluarga ini sangat jinak gitu. Nah, selain pakan, Pak, ada vitamin juga kah yang diberikan dalam merawat kelinci? Iya, kalau di para breeder itu biasanya atau penghobi itu biasanya menggunakan vitamin C atau vitamin untuk B kompleks supaya menguatkan daya tahan tubuh buat kelinci tersebut begitu. Itu diberikannya gimana, Pak? Biasanya ada beberapa jenis, ada yang menggunakan via injek ataupun dengan menggunakan dicampurkan dengan makanan atau minumannya. Baik. Nah, Pak Alex, Ya. South Celebes Rabbit Breeders Association ini berdiri sejak kapan, Pak? Sejak 7 Juli 2010. Udah 2 tahun ya. Oke, 2 tahun. 2020 2020 ya, 2 tahun. Iya, Oke. 2020. 2020 sampai sekarang udah berapa banyak, Pak, anggotanya? Udah lumayan sih, Pak. Kita punya grup itu, kita ada bikin memang grup WhatsApp kan untuk mengumpulkan member. Baik. Gitu. Kita ada kayak member resminya itu semua rata-rata yang tergabung di situ peternak, penghobi juga kan yang mau gitu kan. Terus kita ada bikin juga memang member grup WhatsApp untuk publik gitu, umum gitu. Isinya itu banyak peternak seluruh Indonesia, ada bahkan dari teman-teman dari Malaysia ikut gabung di situ. Baik. Gitu. Iya. Luas ya jaringannya berarti. Iya, luas. Kita sering juga, Pak. Sering kita adakan kayak webinar gitu, kan untuk edukasi masyarakat umum gitu. Dibantu sama para profesional di bidang kelinci gitu kan. Begitu kita adakan webinar, mungkin ada juga sering juga kadang kita bikin seperti virtual show. Virtual show. Iya, Oke. Pak. Itu gimana tuh, Pak, konsepnya virtual show? Kalau kelinci kan kebetulan ada show-nya. Kalau kita berdasarkan dari acuan bukunya itu dari ARBA, American Rabbit Breeder Association. Baik. Ya, acuan untuk rasnya itu di situ. Show-nya itu untuk sementara kita di Sulawesi masih virtual. Virtual itu kita berdasarkan foto dan video.
Gitu. Jadi foto dan video nanti kita kumpulkan, nanti kita akan kirim ke juri. Ada juri yang bantu kita, kebetulan ada juri Indonesia dan pernah kita juga dibantu oleh juri dari teman dari US begitu. Baik. Untuk bantu untuk virtual show gitu Pak. Gitu. Kalau di Pulau Jawa udah sering tuh mereka show on the spot gitu Pak. Langsung datang, ada juri kan di situ. Memang udah ada jurinya, mereka bisa langsung nilai kelincinya gitu. Dengan tujuannya itu apa? Untuk si para breeder itu bisa menilai kelincinya. Oh ini bagus ya, untuk mengembangkan kualitasnya gitu Pak. Oke. Iya. Berarti kayak pameran kucing, anjing gitu ya? Iya, Kelinci benar. juga punya seperti itu. Nah Pak, ini awalnya Bapak membentuk SCRBA ini sebenarnya untuk apa sih Pak? Apa yang mendasari akhirnya? Pertama saya bentuk di grup FB aja tuh. Oke. Terus saya pikir, kenapa nggak bikin edukasi gitu kan ke masyarakat gitu kan. Bagaimana saya dulu sempat rasa juga sebagai pembeli gitu apa ya. Biasa kayak ini Inggris Anggora saja lah. Di pasar banyak yang pembeli ditipu gitu loh Pak. Penjual bilangnya Anggora ya. Jadi semua kelinci panjang dibilangnya Anggora gitu. Oke. Padahal yang pure-nya Inggris Anggora ya seperti ini gitu. Dia bahannya bulunya wool, telinganya full bulu gitu. Nah, terus saya gabung sama teman-teman, awalnya itu sama dibantu Om Imran, sama ada teman dari Manado itu Om Jeffrey. Baik. Jeffrey Arsadi kan kita bentuk komunitas gitu sama-sama via online dulu gitu kan, via WhatsApp gitu, karena untuk ngumpul-ngumpul lalu kan waktu COVID yang nggak salah itu ya. Benar. Iya Oke. gitu. Jadi kita via online gitu kan, kasih webinar gitu by Zoom, dibantu sama kebetulan ada yang di Jakarta ada juri Arba juga, Ibu Baik. Ari Wardani kan, kita edukasi masyarakat gitu Pak gitu. Oke. Nah, kalau Pak Imran, ini selain webinar tadi yang disebutkan, terus ada virtual show juga. Iya. Ini selain itu kegiatan yang rutin dilaksanakan apa-apa aja, Pak? Kalau di SCRBA sendiri, untuk saat sekarang ini kami lebih banyak untuk mengedukasi ke masyarakat bagaimana sih tentang memelihara kelinci itu. Memang lebih ke masalah edukasi untuk 2 tahun belakangan ini. Karena kita tahu SCRBA masih awal, saya bentuk bersama dengan Pak Alex sama dengan Pak Jeffrey, lebih ke mengedepankan pertama-tama untuk edukasi. Karena apa? Banyak yang masyarakat beranggapan bahwa memelihara kelinci itu adalah sesuatu peliharaan yang sangat sulit. Jadi kita ingin merubah paradigma masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat khususnya untuk masyarakat Sulawesi, bahwa untuk memelihara kelinci itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Dan kedepannya kita berusaha dari SCRBA sendiri akan melakukan kontes, karena untuk saat sekarang ini kami masih melakukan kontes secara virtual show. Baik. Yang dijuri langsung oleh juri kita yang dari Arba yang ada di Indonesia, oleh Ibu Ari Wardani, maupun dari luar negeri dari Arba sendiri, American Rabbit Breeder Association. Dari juri-juri yang ditunjuk untuk virtual show tersebut. Akan tetapi kami dari SCRBA kedepannya akan lebih melakukan show untuk dari ke offline show. Artinya kita bisa melakukan kontes yang bisa sekaligus mengedukasi dan mempromosikan bahwa kelinci itu ada banyak jenis loh, cara perawatannya kayak begini, dan masyarakat kita, untuk masyarakat Sulawesi Selatan bisa mengembangbiakkan dan sebagai salah satu sarana untuk hewan kesayangan mereka. Baik. Nah, berarti setiap anggota di SCRBA itu adalah breeder atau peternak, begitu Pak? Kalau di SCRBA di sini kita terbagi dua, ada yang hobi, ada yang memang hobi untuk memelihara kelinci. Memang ada yang breeder, ada yang breeder untuk mengembangkan jenis-jenis kelinci yang ada begitu. Oke. Susah tidak beternak kelinci? Nah, itu Ya, untuk masalah susah atau tidaknya, kami pun dari SCRBA sendiri masih terus belajar untuk mengembangkan bagaimana cara beternak yang lebih bagus, lebih efisien mungkin, dan lebih banyak menghasilkan kelinci-kelinci yang maksudnya untuk berdasarkan SOP yang kita pakai bersama, yaitu SOP dari Arba, American Rabbit Breed Association untuk saat sekarang ini. Dan lebih untuk
kembali sih mengedukasi kepada masyarakat bahwa jenis-jenis kelinci yang ada di Indonesia itu ada yang jenis Rex, Bulldog, ada yang jenis besar Flemish Giant, ada pun yang Bull Wall untuk jenis English Angora, begitu Pak. Baik. Nah, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi selanjutnya. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel di Kompas TV, masih bersama saya Panca Rizky dan teman-teman dari SCRBA. Nah, Pak Alex, ini untuk pemelihara kelinci nih, untuk misalnya pemirsa Sapa Sulsel yang ingin memelihara kelinci di tahap pemula gitu ya, ada tips nggak? Iya, tipsnya itu tadi kalau bisa jangan kasih makan sayur dulu lah. Oke. Nah, terus kasih makan pelet khusus kelinci aja kalau mau lebih amannya gitu. Sambil googling gitu kan apa yang aman untuk pakan kelinci gitu, sayur kah atau buah, karena nggak semua sayur dan buah itu bisa dimakan sama kelinci. Oke, buah apa yang nggak bisa, Pak? Kalau kayak alpukat begitu yang bahaya gitu. Terus kayak apel kita kasih itu kan bagus. Cuman bijinya itu jangan sampai dia tertelan gitu karena racun dia untuk dia. Oke. Kalau buah yang bagus itu apel, stroberi, pisang. Makan Kita pisang bisa juga kasih. ya? Iya. Oke. Berarti intinya kalau memelihara kelinci nggak boleh terlalu basah gitu ya, Pak? Iya. Karena benar. pakannya itu pun yang kering. Iya, kalau buah pun dia kayak sebagai cemilan. Oke. Iya, Sekali-sekali doang. Iya, baru dosis juga nggak bisa banyak gitu. Oke. Sedikit aja. Nah, Pak Imran, Ya. tadi Pak Imran bilang dalam breeder kelinci nih ada Ya. SOP. SOP itu apa sih, Pak? Kalau di SOP itu adalah kalau merujuk dari American Rabbit Breeder Association, SOP itu adalah standar of perfectionist. Jadi dia standar yang dikeluarkan oleh juri-juri ARBA untuk penilaian dalam kontes kelinci. Jadi para breeder ini biasanya yang ingin mengikutkan kelincinya dalam kontes, maka mereka akan mempelajari SOP ini, karena SOP ini yang akan menjadikan acuan mereka dari para juri-juri ini untuk menilai kelinci-kelinci tersebut. Baik, berarti yang saya tangkap dalam menyilangkan kelinci nggak boleh sembarangan gitu ya, Pak? Iya. Oke. SOP ini menjadi aturan baku buat para breeder bahwa setiap jenis sebaiknya dikawinkan dengan jenis kelinci yang sama begitu, supaya tidak menghasilkan ras jenis baru, karena ras jenis baru ini belum tentu mendapat pengakuan dari dunia begitu. Oh, bisa juga seperti itu. Berarti Iya. ketika misalnya nih jenis yang ini kawin sama yang ini, berarti Iya. dia menghasilkan jenis baru tapi belum tentu diakui gitu ya, Pak, Iya. sama asosiasi dunia. Ya, terus yang kedua itu bisa merusak genetik alami yang ada di kelinci, dalam artian seperti ini kan genetik murni dari Flemish Giant, memang sudah gede dan tidak disilangkan dengan jenis apapun. Baik. Adapun ini yang biasa dia pakai oleh para peternak yang ada di Eropa sana ataupun di Amerika untuk diambil dagingnya ataupun diambil kulitnya. Ini Baik. adalah jenis commercial breed, sama dengan jenis Rex yang berbulu bludru atau karpet. Sama-sama jenis commercial breed gitu. Oke. Nah, Pak Alex, untuk bergabung nih dengan SCRBA, ini gimana dulu, Pak? Bisa DM IG-nya, kebetulan kita ada IG itu, Instagramnya itu SCRBA, ketik aja SCRBA gitu, atau South Celebes Rabbit Breeder Association, dan di FB juga, FB page itu juga SCRBA juga kok, Pak, gitu. Jadi bisa langsung aja ke situ, nanti di sana kalau di IG itu DM aja, nanti adminnya yang akan arahkan gitu untuk grup WA-nya masuk di situ gitu, karena kita lebih fokus dulu di wadah kita sementara itu di WA itu. Untuk ke umum itu kita pakai
Instagram dan Facebook gitu Pak. Oke. Pak, tadi Bapak bilang ini adalah kelinci peliharaan tapi sekaligus kelinci potong gitu ya. Iya. Berarti ini juga bisa dikonsumsi? Bisa Ya, bisa. dikonsumsi. Nah, pendapat Bapak tentang orang-orang yang mengkonsumsi kelinci seperti apa? Sebagai pecinta kelinci nih. Iya. Kalau menurut kita sih, kalau dikonsumsi itu sih salah satu bentuk memang dari dulu dari kelinci memang digunakan. Ada yang Manfaatnya. memang jenis untuk commercial breed. Baik. Di commercial breed ini sendiri digunakan untuk konsumsi. Kenapa saya bilang banyak yang digunakan untuk konsumsi? Karena dari dagingnya sendiri dia memiliki daging yang lebih menyerupai kayak ayam begitu. Jadi Oke. untuk peternakan lebih ke commercial breed itu memang sekarang lebih banyak sebagai alternatif buat protein tinggi tapi rendah lemak gitu Oke. untuk kelinci. Berarti memang sah-sah aja ya ketika ada Sah-sah orang aja mengkonsumsi bagi kelinci mengkonsumsi karena memang kelinci. jenisnya ada untuk dikonsumsi Konsumsi, seperti iya. itu. Nah, ini SCRBA sudah ulang tahun yang kedua ya Pak? Iya Pak, betul. Nah, harapan kedepannya nih untuk SCRBA Harapan di Sulsel. Ya, ke depannya SCRBA makin besar dan bisa merambah lagi untuk lebih luas lagi untuk edukasi ke masyarakat luas mengenai kelinci begitu kan, supaya orang lebih banyak mengerti lah, paham lah setidaknya cara memelihara awal kelinci aja dulu gitu kan. Gitu Baik. kan banyak orang yang alami, termasuk saya sendiri sempat alami pelihara kelinci 2 bulan mati, 3 bulan mati, dan Benar. pernah panjang umur ya Pak ya. Baik. Ternyata cara saya salah gitu. Bahkan ada orang yang ekstrim, dia beli kelinci disuruh penjualnya kasih makan sayur katanya, terus ndak usah kasih minum dia bilang. Oke. Begitu. Iya. Padahal harusnya ini ya. Iya, kelinci itu dari lahir itu pun dia sudah butuh minum sebenarnya gitu. Dari dia masih bayi itu kan dia menyusu, lepas susu itu dia waktu masa sapihnya dia itu belajar makan dan dia situ belajar minum langsung gitu sebenarnya. Oke, berarti tetap butuh air sebenarnya. Iya, tetap butuh air Oke. bersih gitu Pak. Nah, Pak, ini jenis kelinci ini ada yang katanya nggak boleh panas, ada yang nggak boleh dingin. Itu benar nggak sih? Kelinci itu sebaiknya dia dingin semuanya, semua jenis kelinci. Oke. Iya, justru dia rawan kalau dia suhu panas. Justru rawan kalau Sebenarnya panas. iya. Kalau kita kayak breeder untuk kembangkan kualitas untuk bermain di show ya, itu kita usahakan kelinci kita itu di ruangan yang sejuk gitu Pak. Oke. Iya, jadi atasinya teman-teman itu biasa ada yang bikin memang ruangan kamar itu dikasih AC, Baik. dikasih exhaust untuk ventilasi udaranya kan. Ada juga mungkin yang cara lainnya gimana caranya mereka desain ruangan agar sejuk aja gitu Pak. Gitu. Jadi kita untuk tahu ruangan itu cocok untuk kelinci itu, kita kalau di daerah kandang kita itu kita rasa gerah, berarti kelinci itu 2 kali lebih gerah daripada kita. Karena bulunya mungkin ya, Pak? Iya, baru Oke. ininya juga Pak, kelinci. Oh iya, saya mau kasih tahu teman-teman juga, jangan untuk kelinci itu tidak boleh pegang telinga gini. Oh iya? Iya, Oke. karena dominan saraf kelinci itu ada di telinga. Gitu. Baik. Kapan dipegang begini, mungkin dia masih hidup gitu, cuma mungkin entar dia cacat, telinganya jatuh, atau dia mati gitu, sakit gitu kan. Berarti cara handle kelinci yang benar seperti apa, Pak? Digendong seperti ini. Oh, gitu. berarti cara saya udah bener ya? Iya. Oke. Banyak anak-anak atau mungkin orang nggak ngerti ambil kelinci gini kan. Padahal Iya. sebenarnya bisa ambil di sininya, kita ambil dulu, baru kayak seperti ini kita ambil begini. Kalau dari kanan kita ambil begini, baru kita angkat begini. Sudah angkat begini, ini pantatnya dipegang gini. Oke. Iya, supaya dia ini juga nggak boleh diangkat terlalu lama gitu. Tengkuknya ya? Iya, seperti tengkuknya itu. iya. Oke. Untuk sementara aja baru diangkat begini. Baik. Nah, saya ke Pak Imran, Pak. Kan biasanya kalau seperti hewan peliharaan lain, katakanlah anjing atau kucing anggora seperti Iya. itu, ada pantangan yang nggak boleh dimakan yang menyebabkan bulunya rontok. Ya. Seperti itu. Nah, kelinci ada juga nggak, Pak? Kalau kelinci sih, kelinci mengalami molting atau pergantian bulu memang sering terjadi. Di kelinci itu kita masih, memang di kelinci itu ada istilah molting, pergantian bulu. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu kelinci akan mengalami molting, pergantian bulu. Nah, biasanya misalnya di English Angora dia akan ada pergantian bulu kalau misalnya dia berada di tempat yang sangat panas, begitu dia Baik. akan merontokkan bulunya. Begitupun juga dengan kelinci-kelinci lain yang ada perbedaan
perubahan pola makan ataupun perubahan nutrisi dalam makanannya. Misalnya dia dari proteinnya dari yang kebiasaan memberi makannya ataupun kandungan protein dalam kelinci itu bisa merubah karakter bulu dari kelinci, dari yang darinya kasar menjadinya halus. Terus yang ketiga tadi Pak Alex mengatakan bahwa kelinci sangat suka dingin. Nah, di tempat yang dingin kelinci lebih akan cenderung merapatkan bulunya sehingga dia akan lebih halus dipegang dan lebih enak untuk diajak main begitu. Oke. Nah, terakhir Pak Alex, Ya. bagi pemirsa Sapa Sulsel yang mungkin ingin membeli kelinci seperti itu atau ingin memelihara kelinci, ini rekomendasinya dihubungi kemana nih? Bisa di Instagram tadi, SRBA tadi, nanti mungkin di admin arahkan kebetulan kita ada grup WhatsApp tuh untuk pasar kelinci SRBA gitu. Di situ para breeder gitu, para penghobi mungkin transaksi jual beli kelinci kita adakan di situ gitu Pak. Di Facebook juga mungkin bisa hubungi aja gitu kan, chat aja nanti kita juga biasa di Facebook juga saya biasa post juga kok untuk grup WhatsApp untuk pasar kelinci gitu kan. Karena kalau dari breedernya SRBA yang terdaftar resmi di SRBA pun bisa langsung gitu kan, karena kalau yang terdaftar resmi itu ya memang kita istilahnya udah satu visi lah gitu, mau memang kita jual kelinci pun yang sehat, yang asli gitu. Mungkin kalau silangan apa mungkin ya kita harus jelaskan dulu asal usulnya kan Pak, jangan istilahnya asal jual gitu Pak. Karena kan masyarakat nggak tahu gitu asal usul kelincinya dari mana gitu Pak. Baik. Iya. Berarti langsung aja DM ke Instagramnya SCRBA atau South Celebes Rabbit Breeders Association. Oke, terima kasih Pak Alex dan Pak Imran sudah bergabung di Sapa Sulsel pagi ini. Kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Situasi memang terus membaik, namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Tetap gunakan masker dimanapun Anda beraktivitas, khususnya dalam ruangan. Tetap patuhi protokol kesehatan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Panca Rizky pamit, selamat pagi, sampai jumpa.